Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini sering kita dapati banyak orang-orang baik kaum muda maupun tua memiliki gaya hidup yang cenderung mengikuti hawa nafsunya. Kehidupan dunia gemerlap atau dugem, berdansa, bernyanyi bersama laki-laki dan perempuan dengan pakaian yang mengumbar aurat, mengkonsumsi minuman keras, transaksi narkoba, transaksi seks, dan sebagainya. Pusat-pusat perbelanjaan dipenuhi oleh mereka yang membeli sesuatu bukan karena kebutuhan atau berdasar prioritas yang rasional, namun lebih karena ingin mengikuti mode dan bersaing untuk tampil lebih hebat dari yang lain, walaupun penghasilannya sebenarnya kurang mendukung. Membeli mobil mewah, apartemen megah, properti di lokasi elit bernilai miliaran rupiah, dan berbagai aksesoris penampilan diri yang serba mewah, lalu dipertontonkan di media sosial untuk menunjukkan segala kehebatan yang dimilikinya secara duniawi, dilakukan tanpa rasa malu sedikit. Semua fenomena itu dikenal dengan gaya hidup hedonis. Para pemuja kesenangan hidup dunia yang mengikuti paham hedonisme, baik mereka tahu atau tidak, mereka sengaja melakukannya atau tidak, atau bahkan mereka menyadarinya atau tidak. Ketika hedonisme telah mencengkeram hidup banyak orang, banyak nilai luhur kemanusiaan yang luntur, bahkan hilang. Kepekaan sosial tergeser ketika mereka selalu mempertimbangkan untung dan rugi dalam bersosialisasi. Akibatnya, ketika seseorang membutuhkan pertolongan, mereka bersembunyi dan enggan berkorban. Hedonisme adalah pandangan filosofi moral dari Yunani yang bertujuan untuk menghindari kesengsaraan dan semaksimal mungkin menikmati kebahagiaan dalam hidup. Sedangkan dalam pandangan Islam, Allah ingatkan kita, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 32. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Dan tiadalah kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hedonisme sangat merusak baik secara akal sehat maupun secara syariat. Di antara dampak-dampak buruk yang sangat merusak dari gaya hidup hedonisme, baik karena meyakini itu sebagai sebuah pandangan hidup ataupun tidak, adalah sebagai berikut. Pertama, melahirkan kehidupan individualisme. Orang yang bergaya hidup hedonisme cenderung merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain. Mereka merasa sudah bisa hidup sendiri. Padahal manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa melepaskan diri dari berinteraksi dengan orang lain.
Ini jelas bertentangan dengan Islam yang sangat menekankan hidup berdampingan secara harmonis, saling peduli, saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Kedua, melahirkan pribadi pemalas. Kemalasan merupakan akibat dari hedonisme karena selalu menyia-nyiakan waktu. Mereka adalah manusia yang sama sekali tidak menghargai waktu. Sementara Islam sangat membenci kemalasan dan sangat menghargai waktu. Karena waktu adalah kehidupan. Menyia-nyiakan waktu berarti membuang kehidupannya sendiri, yang merupakan modal utama untuk berbekal ke akhirat. Para hedonisme pasti termasuk orang-orang yang merugi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Watawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali mereka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya mentapi kesabaran. Bahaya hedonisme yang ketiga adalah terjerumus dalam perilaku pelacuran. Pengikut hedonisme rentan terjebak dalam pergaulan bebas, di mana mereka selalu berada di kehidupan malam, seperti dugem, pesta narkoba, dan seks bebas. Allah Ta'ala telah mengharamkan zina dan menyebut zina merupakan jalan hidup yang paling buruk. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Keempat, bersikap konsumtif dan boros. Hedonis cenderung konsumtif karena membelanjakan uang untuk membeli barang-barang yang hanya untuk kesenangan tanpa didasari kebutuhan. Menghamburkan uang untuk membeli berbagai hal yang tidak penting sekedar untuk pamer merek atau barang mahal. Padahal orang-orang yang suka menghamburkan harta untuk perkara yang tidak bermanfaat termasuk saudara-saudaranya syaitan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Wala tubazziri tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Bahaya hedonis yang kelima akan menimbulkan kejahatan, terutama korupsi. Dalam hedonisme, seseorang dapat melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran syariat berupa mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Hal ini karena orang yang menganut hedonisme cenderung melakukan apapun meskipun harus melanggar hukum, hanya untuk memenuhi kesenangannya sendiri tanpa memikirkan akibatnya. Mengambil harta orang lain baik sedikit atau banyak secara batil
Jelas perbuatan yang sangat merusak rasa aman di masyarakat dan jelas sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Bahaya hedonisme yang keenam cenderung kepada kesombongan. Para hedonis merasa berada di stratifikasi sosial yang tinggi. Perasaan bahwa dia lebih unggul atau memiliki tingkatan dan kelas yang berbeda dari orang lain. Perasaan superior atas makhluk Allah yang lain. Yang berangkat dari persepsi yang salah bahwa apa yang ada pada dirinya lebih unggul dari yang lain. Adalah cara berpikir ala iblis laknatullah. Bahaya hedonisme yang ketujuh melahirkan sikap egois. Hedonisme cenderung mengarah pada keegoisan. Mereka tidak peduli dengan orang lain karena yang terpenting bagi para hedonis adalah kesenangan yang diraih. Islam tidak mengenal sikap egoisme. Islam sangat kuat dorongannya kepada umat Islam agar senantiasa peduli dengan orang lain. Perilaku egois ini hanya akan merusak harmoni dan solidaritas dalam masyarakat. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin lain adalah bagaikan bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Terakhir, sikap hedonisme akan berdampak pada terbentuknya pribadi yang lembek dan lemah. Gaya hidup hedonis yang sangat memuja kesenangan duniawi hanya akan melahirkan pribadi lemah dan lembek yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya dan bersikap tegar di saat musibah datang menerpa. Mereka akan menjadi hamba hawa nafsu dan akan menjadi tipikal orang yang akan mengeluh karena sebuah musibah meskipun ringan. Mereka tidak akan sanggup bersabar untuk melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. Dan juga tidak akan mampu bersabar dalam menanggung takdir Allah yang berupa musibah. Generasi semacam inilah yang akan senantiasa menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Mereka akan menemui kerugian dan kegagalan dan kesesatan baik di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Maryam ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفًا أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kita berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang terpengaruh dengan gaya hidup hedonis yang sedang merajalela pada saat ini. Semoga Allah mengkaruniai kita semuanya istiqomah dan afiah atau keselamatan agama dunia maupun akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.